daripada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ketahuilah tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, maka beristighfarlah atas dosa-dosamu. Dari mana ayat ini tentang apa yang kita kerjakan, membahas tentang panduan itikaf, bahwa kita diperintahkan untuk mengetahui terlebih dahulu sebelum beramal. Makanya Allah memulai dengan fa'lam, ketahuilah. Apa yang mau diketahui? Annahu la ilaha illallah, sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Kemudian setelah itu baru beramal. Wastaghfir li dzambik, kemudian beristighfarlah atas dosa-dosamu. Jadi selalu didahului dengan ketahuilah. Apa yang mau diketahui? Allah itu esa, tidak ada sembahan selain Dia. Kemudian barulah beramal. Apa amalan yang disebutkan dalam ayat ini? Beristighfar atas dosa-dosamu. Allah tidak menyuruh kita untuk beristighfar dulu, baru tahu, baru mengetahui. Tapi Allah memerintahkan dulu, ketahuilah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa, yang satu-satunya disembah. Kemudian setelah itu beramallah, yaitu dengan beristighfarlah. Maka ini seperti apa yang kita kerjakan ya tentang panduan itikaf, karena ya besok sudah mulai para peserta itikaf untuk memasuki ibadah yang mulia, yaitu ibadah itikaf. Dan Imam Al-Bukhari rahimahullah taala menyebutkan dalam kitab sahihnya, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Apa itu al-ilmu? Ilmu itu qabla. Apa itu qabla? Qabliya subuh, qabliya sebelum. Al-ilmu qabla al-qaul. Apa artinya qaul? Perkataan. Qabla al-qauli wa al-amal, beramal. Jadi ilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Ya, Imam Al-Bukhari mengatakan berilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Maka ini juga menjadi landasan bagi kita untuk membahas tentang tema kita pada malam hari ini. Baik, insyaallah taala kita akan memulai tentang pembahasan panduan itikaf. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqna lil a'malil jariyah. Wassalatu wassalamu wal barakatu ala khairil bariyah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyah. Allahumma ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wali ustazina dan guru kami, walil hadirina dan yang hadir di majelis ini, walil muslimina ajmain dan seluruh kaum muslimin. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala, panduan itikaf Ramadan. Bagaimana panduan itikaf di bulan Ramadan? Itikaf secara bahasa berarti menetap pada sesuatu, sedangkan secara syar'i itikaf berarti menetap di masjid dengan tata cara yang khusus disertai dengan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-muallifu hafizahullahu taala, i'tikaf dilihat daripada secara bahasa dan istilah. Selalu kita ingin membahas suatu persoalan dalam urusan agama, maka biasakan kembalikan kepada definisi, kembalikan kepada pengertian. Karena jangan sampai kita berbicara suatu hal yang kita sendiri tidak tahu apa maksudnya, tidak tahu apa definisinya. Contoh salat. Salat itu apa definisinya? Definisinya salat adalah ibadatun, sebuah ibadah, muftatahun bit takbiri, yaitu ibadah khusus yang dimulai dengan takbiratul ihram, wa muhtatamun bit taslimi, dan diakhiri dengan salam. Itu yang disebut dengan salat. Jadi salat itu dimulai startnya adalah dengan Allahu Akbar dan diakhiri dengan Assalamualaikum. Di dalamnya itu namanya salat. Di luar daripada itu maka sudah tidak tergolong salat. Apakah azan itu mempengaruhi keabsahan salat? Tidak, karena dia di luar apa? Salat. Apakah zikir setelah salat itu mempengaruhi keabsahan salat? Tidak, karena dia di luar salat. Maka kita harus kembali kepada pengertian definisi. Jangan sampai kita sebut itikaf padahal dia bukan itikaf. Secara bahasa itikaf artinya menetap pada sesuatu.
Jadi segala sesuatu yang kita menetap namanya iktikaf. Saya iktikaf di warung kopi, itu sah secara bahasa. Secara apa? Bahasa. Saya iktikaf di rumah mertua, itu sah secara bahasa, karena artinya berdiam diri. Adapun secara istilah agama, iktikaf itu berarti menetap di masjid dengan tata cara yang khusus disertai dengan niat. Jadi kalau iktikaf yang disebutkan dalam agama kita itu tempatnya khusus, yaitu di masjid, ya, dengan tata cara khusus disertai dengan niat, ya. Jadi niat itu diperlukan ketika masuk masjid. Jadi apa perbedaan orang yang iktikaf ketika masuk masjid dengan yang tidak iktikaf? Perbedaannya adalah niatnya. Kalau dia masuk masjid dengan niat iktikaf, maka selama dia berada di masjid itu pahalanya terhitung pahala iktikaf. Tapi kalau dia hanya sekadar masuk, dia tidak niatkan untuk menetap, ya, maka dia tidak mendapatkan pahala iktikaf, tapi dia mendapatkan pahala keberadaannya di masjid. Ya, artinya berbeda pahalanya dengan orang yang meniatkan. Makanya niat itu para jamaah sekalian seperdua daripada agama. Siapa yang lurus niatnya, dia sudah mengambil seperdua dari agama Islam. Dalil disyariatkannya iktikaf. Ibnul Munzir mengatakan, para ulama sepakat bahwa iktikaf itu sunnah, bukan wajib, kecuali jika seseorang mewajibkan bagi dirinya bernazar untuk melaksanakan iktikaf. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa beriktikaf pada bulan Ramadan selama 10 hari. Namun pada tahun wafatnya beliau beriktikaf selama 20 hari. Waktu iktikaf yang lebih afdol adalah di akhir-akhir Ramadan atau 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sebagaimana hadis Aisyah ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari yang terakhir dari Ramadan hingga wafatnya, sehingga istri-istri beliau pun beriktikaf setelah kepergian beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir dengan tujuan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, untuk menghilangkan dari segala kesibukan dunia, sehingga mudah bermunajat dengan Rabb-Nya, banyak berdoa dan banyak berzikir ketika itu. Dalil disyariatkannya iktikaf, Imam Ibnul Munzir mengatakan para ulama ijma'. Apa itu ijma'? Sepakat. Hati-hati ya, jangan salah sebut. Ijma' dengan jima' itu berbeda. Hati-hati. Ijma' itu kesepakatan para ulama. Kalau yang satunya para ulama sepakat bahwa iktikaf itu sunnah, ya, bukan sesuatu yang wajib. Jadi yang sudah mendaftarkan undur diri saja, tidak wajib. Ya, iktikaf itu hukumnya sunnah. Menafkahi keluarga wajib. Barakallahu fiik. Kalau tidak diizinkan oleh keluarga, falas. Dia memang bukan sesuatu yang wajib. Dia adalah sesuatu yang sunnah dan tidak boleh dipaksakan kalau memang tidak ada dukungan. Jangan sampai ada juga sudah didukung tapi dia sendiri yang tidak mau. Kecuali kalau dia bernazar, ya Allah, ketika saya nanti ketemu tahun Ramadan tahun depan, saya bernazar untuk iktikaf. Maka pada saat itu hukumnya menjadi apa? Wajib. Karena nazar itu artinya mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu nazar, itu mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Baik. Dalilnya adalah karena Nabi SAW ya'takif. Rasulullah SAW beriktikaf pada bulan Ramadan selama 10 hari terakhir. Namun pada tahun wafatnya beliau beriktikaf selama 20 hari. Jadi Rasulullah SAW itu beriktikafnya 10 malam terakhir Ramadan. 10 malam terakhir Ramadan. Dan di tahun kematian Nabi, di tahun 11 Hijriah, ya, maka Rasulullah SAW beriktikaf 20 hari. Jadi mulai dari tanggal 11 sampai tanggal 30 Ramadan. Jadi sudah kalau lain-lain perasaan tak, uban juga sudah mulai membanyak. Lain-lain juga perasaan tak, maka sebaiknya iktikafnya dari tanggal 11. Mengamalkan dari perilaku Rasulullah SAW. Waktu iktikaf yang lebih afdal adalah di akhir Ramadan, sebagaimana hadis Nabi itu beriktikaf 10 hari terakhir Ramadan hingga wafatnya. Kemudian istri-istri beliau pun beriktikaf setelah kepergian beliau. Jadi Rasulullah SAW itu pernah beriktikaf di 10 hari pertama. Kemudian pernah beriktikaf di 10 hari kedua.
dan pernah beriktikaf di 10 hari ketiga. Kemudian datang malaikat Jibril dengan mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya apa yang engkau cari, Lailatul Qadar, itu berada di 10 malam terakhir, maka masuklah engkau di 10 malam terakhir. Jadi Nabi pernah beriktikaf di 10 pertama, pernah juga di 10 kedua, dan malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu bahwasanya Lailatul Qadar yang engkau cari itu ada di 10 malam terakhir Ramadan. Dan ketika beliau sudah meninggal dunia, jadi Nabi setelah hijrah dari kota Mekah ke Madinah, beliau tidak pernah meninggalkan iktikaf sampai beliau meninggal dunia. Dan setelah Nabi meninggal dunia, istri-istri beliau masuk iktikaf. Ya, jadi ini kalau misalnya ada seorang wanita yang sudah meninggal suaminya atau ya tidak bersama dengan suaminya, maka boleh istri-istri itu beriktikaf. Boleh wanita-wanita itu beriktikaf insyaallah taala. Ya, mudah-mudahan kalau kita ada rezeki, masjid kita luas, kita punya ya berharap bahwasanya nanti kita buka juga untuk akhwat. Ya, tapi untuk sekarang memang untuk kalau di Makassar itu sudah banyak ya, buka untuk akhwat, untuk yang iktikaf. Janda-janda tua ya, sudah tidak ada urus, masuk. Kamu kerja sendiri di rumah, masuk. Ya, daripada bikin tok-tok di rumah, masuk untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi beriktikaf itu dengan tujuan apa di sini? Untuk mendapatkan Lailatul Qadar, untuk menghilangkan dari segala kesibukan dunia. Kita dengan dunia sisa berapa hari lagi nih? Sisa berapa hari lagi dengan dunia? 1 hari lagi. Besok terakhir. Apa yang belum selesai dari hutang-hutang selesaikan memang. Masuk besok sebelum maghrib niat masuk iktikaf sudah. Ya, kita sudah tidak berurusan dengan dunia dan surat cerai sudah keluar. Untuk dunia surat cerai sudah keluar. Ya, kita harus tinggalkan dunia di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Nah, B. Iktikaf harus dilakukan di masjid. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala. Tetapi janganlah kamu campuri mereka sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Surah Al-Baqarah ayat 187. Demikian juga dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga istri-istri beliau melakukannya di masjid dan tidak pernah di rumah sama sekali. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, para ulama sepakat bahwa disyaratkan melakukan iktikaf di masjid, termasuk wanita, ia boleh melakukan iktikaf sebagaimana laki-laki. Tidak sah jika dilakukan selain di masjid. Baik, jadi iktikaf yang sah itu adalah di masjid. Maka kalau ada wanita punya musola di rumah, punya tempat sholat di rumah, itu tidak sah disebut sebagai iktikaf. Karena syarat iktikaf itu tempatnya mesti di masjid. Ya, jadi kalau ada rumah, ada seperti ruangan khusus musola, itu tidak dianggap sebagai iktikaf secara istilah. Tapi secara bahasa termasuk iktikaf. Karena iktikaf artinya berdiam diri. Nah, C. Iktikaf boleh dilakukan di masjid mana saja. Menurut mayoritas ulama, iktikaf disyaratkan di semua masjid karena keumuman firman Allah di atas, yang artinya sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Imam Bukhari membawakan bab dalam kitab Sahihnya, iktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan dan iktikaf di seluruh masjid. Ibnu Hajar menyatakan, ayat tersebut surah Al-Baqarah ayat 187 menyebutkan disyaratkannya masjid tanpa dikhususkan masjid tertentu. Para ulama selanjutnya berselisih pendapat, masjid apakah yang dimaksud? Apakah masjid biasa di mana dijalankan salat jamaah 5 waktu, atau masjid jami yang diadakan juga salat Jumat di sana? Imam Malik mengatakan bahwa iktikaf boleh dilakukan di masjid mana saja asal ditegakkan salat 5 waktu di sana karena keumuman firman Allah Ta'ala. Sedang kamu beriktikaf dalam masjid, surah Al-Baqarah 187. Ini juga menjadi pendapat Imam Syafi'i. Namun Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menambahkan syarat, yaitu masjid tersebut diadakan juga sholat Jumat. Tujuannya di sini adalah agar ketika pelaksanaan sholat Jumat, orang yang beriktikaf tidak perlu keluar dari masjid. Kenapa disyaratkan di masjid yang ditegakkan sholat Jumat? Sholat jamaah. Ibnu Qudamah katakan, sholat jamaah itu wajib bagi laki-laki. Jika seseorang laki-laki yang hendak melaksanakan iktikaf tidak berdiam di masjid yang tidak ditegakkan sholat jamaah, maka bisa terjadi 2 dampak negatif. 1.
meninggalkan sholat jamaah yang hukumnya wajib. Dan 2, terus-menerus keluar dari tempat itikaf. Padahal seperti ini bisa saja dihindari. Jika semacam ini yang terjadi, maka ini sama saja tidak itikaf. Padahal maksud itikaf adalah untuk menetap dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah. Baik, bagian C, itikaf boleh dilakukan di masjid mana saja. Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, selama masjid itu dipakai untuk sholat berjamaah 5 kali sehari semalam, maka itu sah sebagai itikaf. Namun pendapat Imam Syafi'i dikatakan lebih kuat, menambahkan satu syarat bahwa hendaknya masjid itu dipakai juga sholat Jumat. Karena ada juga masjid hanya dipakai sholat 5 waktu, tidak dipakai sholat Jumat. Jadi istilah kalau dipakai sholat berjamaah 5 kali sehari namanya masjid. Kalau masjid itu dipakai sebagai sholat Jumat juga namanya masjid jami'. Sebagai masjid apa? Jami'. Jadi semua masjid yang dipakai Jumatan namanya masjid jami'. Imam Syafi'i mengatakan bahwa hendaknya peserta itikaf itu di masjid yang ditegakkan sholat Jumat. Apa tujuannya? Agar peserta tidak selalu keluar. Karena tujuan daripada itikaf itu memang tidak melihat dunia. Tidak boleh melihat dunia. Ya, dia harus fokus untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid. Nah. D. Wanita boleh beritikaf. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan istri beliau untuk beritikaf. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa beritikaf pada bulan Ramadan. Apabila selesai dari sholat subuh, beliau masuk ke tempat khusus itikaf beliau. Dia Yahya bin Sa'id berkata, kemudian Aisyah radhiyallahu anha meminta izin untuk bisa beritikaf bersama beliau, maka beliau mengizinkannya. Hukum wanita beritikaf hukumnya boleh, sebagaimana hadis Aisyah, Rasulullah SAW beritikaf pada bulan Ramadan. Apabila selesai dari sholat subuh, beliau masuk ke tempat khusus itikaf beliau. Maksudnya ini adalah subuh ya di hari ke-21. Ini subuh di hari ke-21. Ya nanti kita sebutkan ya waktu masuknya kapan dan waktu keluarnya kapan. Tapi yang disebutkan di sini, beliau masuk itikaf subuh itu di hari ke-21 dari bulan suci Ramadan. Yahya bin Sa'id berkata, kemudian Aisyah minta izin untuk beritikaf bersama beliau, maka beliau mengizinkannya. Mengizinkannya artinya boleh wanita itu beritikaf dengan syarat tentunya tempatnya tertutup, ya tidak bercampur baur, suaranya tidak terdengar oleh peserta itikaf laki-laki. Bahaya itu kalau bertetangga, antar hijab saja di situ. Ya, maka ini tentunya tidak boleh. Biasanya itu kalau berlantai masjidnya, laki-laki itikafnya di bawah, akhwat biasanya itikafnya di atas di bilik, kemudian ketika mau sholat berjamaah dia keluar dari biliknya, tapi tetap di lantai atas. Ya, barakallahu fiik. Nah, dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritikaf pada 10 hari yang terakhir yang akhir dari Ramadan hingga wafatnya. Kemudian istri-istri beliau pun beritikaf setelah kepergian beliau. Namun wanita boleh beritikaf di masjid asalkan memenuhi 2 syarat. 1. Meminta izin suami, dan 2. Tidak menimbulkan fitnah atau godaan bagi laki-laki, sehingga wanita yang beritikaf harus benar-benar menutup aurat dengan sempurna dan juga tidak memakai wewangian. Kesimpulannya wanita boleh beritikaf dengan 2 syarat. Pertama, minta izin dengan suaminya, kalau belum menikah dengan bapaknya sebagai wali, dan tidak ada fitnah berupa godaan untuk lawan jenis. Nah, lama waktu berdiam di masjid. Para ulama sepakat bahwa iktikaf tidak ada batas waktu maksimalnya. Namun mereka berselisih pendapat berapa waktu minimal untuk dikatakan sudah beriktikaf. Bagi ulama yang mensyaratkan iktikaf harus disertai dengan puasa, maka waktu minimalnya adalah sehari. Ulama lainnya mengatakan dibolehkan kurang dari sehari, namun tetap disyaratkan berpuasa. Imam Malik mensyaratkan minimal 10 hari. Imam Malik juga memiliki pendapat lainnya, minimal 1 atau 2 hari. Sedangkan bagi ulama yang tidak mensyaratkan puasa, maka waktu minimal dikatakan telah beriktikaf adalah selama ia sudah berdiam di masjid dan di sini tanpa syarat harus duduk. Yang tepat dalam masalah ini, iktikaf tidak dipersyaratkan untuk puasa, hanya disunnahkan. Menurut mayoritas ulama, iktikaf tidak ada batasan waktu minimalnya. Artinya, boleh cuma sesaat di malam atau di siang hari. Al-Mardawi
Al-Mardawi rahimahullah mengatakan, waktu minimal dikatakan iktikaf pada iktikaf yang sunnah atau iktikaf yang mutlak adalah selama disebut berdiam di masjid walaupun hanya sesaat. Bagaimana lama waktu berdiam diri di masjid? Berapa kadar lamanya? Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan disyaratkan mesti puasa. Dan kalau dia berpuasa sehari semalam, dia boleh beriktikaf. Itu pendapat dari Imam Malik. Tapi pendapat yang benar bahwasanya orang iktikaf tidak mesti puasa. Misalnya dia beriktikaf di bulan Syawal, boleh saja. Iya. Boleh saja dia beriktikaf di bulan Syawal atau sedang tidak dalam keadaan puasa. Maka kadar paling minimal iktikaf adalah ketika sudah diniatkan, walaupun dia tidak duduk, walaupun dia dalam keadaan berdiri, tapi dia sudah niatkan untuk iktikaf walaupun hanya beberapa saat. Kalau bahasa kita walaupun beberapa detik, 1 detik, 2 detik, 3 detik, itu sudah tergolong sebagai iktikaf. Tidak mesti iktikaf itu menunggu dari sholat yang satu ke sholat berikutnya. Tidak. Misalnya dari maghrib ke isya ataukah dari asar ke maghrib, tidak. Jadi yang ada adalah walaupun sesaat. Yang membedakan adalah niatnya. Yang membedakan adalah niatnya. Nah, F. Yang membatalkan iktikaf. Sebelum membahas tentang pembatal yang iktikaf, bahwasanya iktikaf yang Nabi SAW lakukan yang paling sering adalah di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ini yang Nabi SAW kerjakan. Dan itu yang kita berusaha untuk mengamalkannya. Tapi kalau misalnya tidak bisa beriktikaf 10 malam terakhir, maka bisa yang nomor 2, yaitu iktikaf malam. Iktikaf malam, yaitu masuk dia maghrib dan dia nanti keluar setelah subuh. Itu disebut dengan iktikaf malam. Lebih bagus lagi kalau dia keluar setelah sholat syuruk, sholat isyraq. Tapi kalau dia mau keluar setelah sholat subuh, maka dia sudah terhitung malam. Karena malam itu dari maghrib sampai subuh. Jadi kalau misalnya tidak bisa iktikaf full, maksudnya iktikaf full ini memang tidak keluar, maka minimal dia datang di masjid itu maghrib dan keluar nanti setelah sholat subuh. Begitu terus yang dia kerjakan. Baik, kalau nomor 2 ini tidak mampu, tidak bisa juga iktikaf malam, maka bisa turun ketiga, dia niatkan iktikaf ketika dia mau datang sholat tahajud. Contoh, sholat tahajud akan dikerjakan jam 2, maka dia masuk jam 2 dengan niat iktikaf. Ya, artinya dia tidak mulai dari maghrib. Mulai dari apa? Tahajud. Kapan dia keluar? Nanti setelah sholat tahajud dia selesai, dan setelah sholat subuh baru dia keluar. Jadi ini yang bisa kita kerjakan. Kalau tidak bisa full 10 hari, maka minimal iktikaf malam. Kalau tidak bisa iktikaf malam, maka niatkan iktikaf ketika menghadiri sholat tahajud. Nah, F. Yang membatalkan iktikaf. Keluar masjid tanpa alasan syar'i dan tanpa ada kebutuhan yang mubah yang mendesak. Jima atau bersetubuh dengan istri berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 187. Ibnul Munzir telah menukil adanya ijma, kesepakatan ulama, bahwa yang dimaksud mubasyarah dalam surah Al-Baqarah ayat 187 adalah jima atau hubungan intim. Baik, yang membatalkan iktikaf itu 2. 1, keluar masjid tanpa ada alasan syar'i. Dia keluar masjid untuk menghadiri bukber alumni, batal. Ya, barakallahu fiik. Dia keluar untuk misalnya datang untuk ngopi-ngopi di luar. Ini juga batal. Ya, bahkan dalam masalah yang lain pun juga kalau tidak mendesak, kami pernah pertanyakan, bagaimana kalau kita punya jadwal khutbah dan kita peserta iktikaf? Dia bilang, kasih orang lain jadwal khutbahnya, kamu cuma di masjid saja. Sampai orang pergi ceramah juga tidak boleh, pergi nongkrong-nongkrong saja. Ya, jadi kalau sudah 10 malam terakhir, jadwal ceramah itu juga di-cancel. Ya, di-cancel juga karena itu tidak termasuk mendesak. Kenapa? Ada orang lain bisa ceramah. Ada orang lain yang bisa ceramah. Kecuali kalau memang dalam kebutuhan mendesak, maka dia boleh untuk keluar. Dan yang kedua adalah berhubungan badan. Kalau berhubungan badan, maka dia sudah batalkan iktikafnya. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kamu berhubungan sementara engkau sedang beriktikaf.
Contoh kebutuhan mendesak, misalnya ada seorang peserta itikaf lupa bawa obatnya. Lupa bawa obatnya. Setelah itu sudah ditelepon, di mana kita simpan? Dia telepon istrinya, di mana obat saya? Tidak tahu, padahal dia sudah butuh untuk obat. Kalau ya artinya dia ikhtiar. Kalau tidak dia akan sakit, misalnya sesak dadanya, butuh obat. Di mana? Sudah dipoto semua kamar. Di mana ini? Tidak ada. Coba di video call, tidak ada juga. Maka pada saat itu boleh dia pulang ke rumah. Tapi jangan lanjut di pembatal kedua. Tadi niatnya ambil obat, tapi ditahan, dikunci. Astagfirullah, batal dia. Memang pertama tidak batal, tapi dia mampir. Betul-betul ini ya, barakallahu fiik. Ternyata istrinya sembunyikan. Astagfirullah. Betul ini. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi sudah, kalau sudah diminta izin, ya maka ya tidak boleh untuk ke rumah kecuali memang mendesak tadi. Kalau memang untuk sekadar ambil obat, silakan setelah itu kembali ke masjid. Nah, G. Yang dibolehkan ketika itikaf. Keluar masjid disebabkan ada hajat yang mesti ditunaikan, seperti keluar untuk makan, minum, dan hajat lain yang tidak bisa dilakukan di dalam masjid. Baik, jadi yang dibolehkan ketika itikaf itu seperti makan, minum, dan buang hajat. Makan minum di teras itu hukumnya boleh, karena itu sesuatu yang diizinkan dalam agama. Buang hajat jelas boleh keluar. Selain itu maka tidak diperbolehkan untuk keluar, ya. Nah, melakukan hal-hal mubah seperti mengantarkan orang yang mengunjunginya sampai pintu masjid atau bercakap-cakap dengan orang lain. Ya, mengantarkan orang yang mengunjungi sampai di pintu masjid boleh. Tidak menginjak teras ya, karena teras itu bukan masjid. Masjid itu yang mana? Masjid ini yang di dalam pintu. Masjid ini di dalam pintu. Di luar pintu itu namanya teras. Makanya tidak sah itikaf itu di teras. Tapi kalau makan minum itu boleh, karena itu termasuk yang diizinkan dalam agama. Jadi untuk mengunjungi, mengantar tamu sampai ke pintu masjid itu boleh, ya. Itu boleh, ya. Tapi jangan sampai istrinya natare terus suaminya sampai dibonceng. Ya, jangan. Karena itu sudah melewati batas masjid. Nah, istri mengunjungi suami yang beritikaf dan berdua-duaan dengannya. boleh. Boleh ya. Rasulullah SAW biasa dengan Aisyah. Ya, nanti kita ada bilik di sini memang khusus untuk kunjungan peserta itikaf. Ya. Peserta itikaf itu memang dikasih bilik di sini. Kalau biasa datang, biasanya jadwalnya itu sore. Biasanya jadwalnya yang mau dikunjungi sore. Jadi istri-istri yang mau kunjungi suaminya silakan datang sore. Jangan lupa bawakan makanan kesukaan suaminya. Bawakan minuman kesukaannya. Dan juga jangan lupa bawa sisir. Jangan lupa bawa sisir. Rasulullah SAW ketika itikaf itu menjulurkan kepalanya keluar dan Aisyah menyisir rambutnya karena Aisyah bertetangga dengan masjid. Jadi para ibu-ibu kalau mau kunjungi suaminya dibawa sisir, kemudian disisir suaminya, ternyata banyak kutunya, banyak ketombenya karena tidak terurus, ya. Barakallahu fiik. Jadi seperti itu, ya, seperti itu. Ya, jadi Nabi biasa itu disisir oleh istrinya Aisyah ya ketika sedang beritikaf. Tapi Nabi tidak keluar, kepalanya saja yang keluar, kemudian disisir oleh Aisyah. Ya, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Jadi boleh nanti mengunjungi keluarga yang sedang itikaf. Nah, mandi dan berwudu di masjid. ini jelas boleh mandi dan berwudu di masjid. Intinya peserta itikaf bukan ini ya, mencuci motor ya, mencuci mobil ya, terlalu rajin, itu bukan tempatnya. Nah, membawa kasur untuk tidur di masjid. ya boleh membawa kasur. Makanya peserta itikaf yang sudah daftar itu sudah dibokingkan kasur, sudah ada bookingannya dan tempat-tempatnya nanti sudah diatur juga. Yang sudah beres, yang sudah ini. Adapun yang itikaf malam silakan bawa kasur sendiri. Ya, tapi yang sudah booking kita langsung kasih. Ya, insya Allah mirip-mirip bintang 5. Ya, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi yang sudah mendaftar itikaf akan ya diberikan fasilitas ya tentang kasurnya insyaallah taala. Adapun yang tidak silakan bawa tenda sendiri ya. Nah, H. Mulai masuk dan keluar masjid. Jika ingin beritikaf selama 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka seseorang yang beritikaf mulai memasuki masjid setelah sholat subuh pada hari ke-21 dan keluar setelah sholat subuh pada hari Idul Fitri menuju lapangan.
Hal ini sebagaimana terdapat dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa beritikaf pada bulan Ramadan. Apabila selesai dari sholat subuh, beliau masuk ke tempat khusus itikaf beliau. Dia Yahya bin Said berkata, kemudian Aisyah radhiyallahu anha meminta izin untuk beritikaf bersama beliau dan maka beliau mengizinkannya. Namun para ulama mazhab menganjurkan untuk memasuki masjid menjelang matahari tenggelam pada hari ke-20 Ramadan. Mereka mengatakan bahwa yang namanya 10 hari yang dimaksudkan adalah jumlah bilangan malam hingga seharusnya dimulai dari awal malam. Baik. Jadi disebutkan tentang kapan mulai masuk dan kapan mulai keluar. Saya tanya, Rasulullah SAW itu kapan masuk? Di sini? Subuh di hari ke-21. Baik. Start sholat tahajud itu kapan? Start sholat tahajud itu malam keberapa? Malamnya 21. Ini apa? Subuh. Dan beliau nanti baru masuk setelah sholat subuh. Nabi SAW itu masuk setelah sholat subuh, bukan berarti Nabi tidak sholat tahajud tadi malam. Nabi tetap sholat tahajud karena sudah malam 21. Tapi Nabi kembali pulang ke rumahnya. Kapan beliau bawa apa-apanya, perlengkapannya? Nanti setelah sholat subuh. Jadi kalau ada peserta itikaf, masih ada yang kelupaan misalnya di malam 21, boleh dia pulang. Nanti setelah sholat subuh, baru dia niatkan untuk masuk itikaf. Jadi masih boleh. Tapi start sholat malamnya sudah dikerjakan. Barakallahu fiik. Dan kapan mulai keluar? Ketika dia sudah sholat subuh di hari Idul Fitri. Jadi ulama kita mengatakan bahwasanya ulama mazhab menganjurkan untuk masuk menjelang matahari tenggelam, yaitu besok sebelum azan maghrib. Silakan masuk. Itu sebagian ulama mengatakan boleh karena sudah masuk malam. Dan juga keluarnya boleh nanti di malam takbiran. Boleh di malam takbiran. Kenapa? Karena sudah lewat Ramadan. Itikaf itu Ramadan. Karena kalau sudah maghrib berarti sudah masuk Syawal. Sudah masuk apa? Syawal. Tapi ulama yang mengatakan, coba perhatikan, ulama mazhab menganjurkan untuk masuk menjelang matahari tenggelam daripada hari ke-20 Ramadan. Ya. Mereka mengatakan bahwa namanya 10 hari ya dimaksudkan adalah bilangan malam, sehingga dimulai dari awal malam. Tetapi sekali lagi wa khairul hadi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuknya siapa? Petunjuknya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW. Dan Rasulullah biasa masuk di subuh di hari ke-21. Artinya ya mau masuk besok sebelum maghrib itu sah. Tapi jangan mengatakan itu yang afdol. Jangan. Rasulullah masuknya nanti subuh di hari ke-21. Jadi Nabi sholat malam 21 bersama dengan jamaah, tapi Nabi sempat pulang. Kapan beliau niatkan masuk dengan barang-barangnya? Nanti di hari subuh. Setelah subuh malam ke-21. Artinya sebelum masuk waktu syuruk. Sebelum masuk waktu apa? Syuruk. Maka silahkan. Jadi siapa tahu memang ada yang kelupaan, misalnya malam ke-21 elo mupi. Nah, masih mau makan jalan kote sama keluarganya, ya. Yang lain. Nah. Adab itikaf. Hendaknya ketika beritikaf, seseorang menyibukkan diri dengan melakukan ketaatan seperti berdoa, zikir, bersalawat pada Nabi, mengkaji Al-Quran dan mengkaji hadis. Dan dimakruhkan menyibukkan diri dengan perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Semoga panduan singkat ini bermanfaat bagi pembaca sekalian. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan membuahkan amal tentunya. Alhamdulillah binikmati tatimmus sholihat. Adab itikaf. Hendaknya ketika beritikaf disibukkan dengan berdoa, berzikir dan bersalawat. Nanti kita sebutkan ada 5 amalan dan rekomendasi di 10 malam terakhir. Insya Allah besok kita akan sampaikan itu dalam muqaddimah. Ada 5 amalan yang direkomendasikan ketika sudah masuk di 10 malam terakhir. Intinya itikaf itu adalah memutuskan tali dunia menuju tali akhirat. Itu inti itikaf. Makanya kalau kita dalam puasa, kan ada itu dalam hadis puasa, ketika kita dihina, ketika kita dimarah-marahi sama orang, diuji kesabaran kita, kita mengatakan apa? Ini soim. Ini apa artinya ini soim? Saya sedang puasa. Bagi peserta itikaf, dia mengatakan ini mu'takif. Ulangi.
Inni mu'takif. Itu. Jadi kalau ada orang yang aja cerita masalah bisnis lagi, bagaimana kamu caranya berbisnis? Antum bilang ini mu'takif, saya sedang beritikaf. Itu adalah hentakan bagi kita dan bagi dia yang selalu bertanya tentang bisnis di dalam masjid. Karena secara umum tidak boleh kita dalam itikaf itu berinteraksi dunia di dalam masjid. Jangankan di waktu itikaf, di luar waktu itikaf, intinya selama berada di masjid tidak boleh. Termasuk di dalamnya adalah membuka online shop. Tidak boleh. Pilih-pilih baju lebaran. Oh, nggak boleh. Ini masjid. Jangankan itikaf ya. Di luar itikaf itu memang tidak boleh. Aturan masjid itu ingat akhirat, bukan ingat apa? Dunia. Makanya Nabi mengatakan siapa yang jual beli di masjid, dia tidak akan beruntung selamanya. Dia akan rugi selamanya. Apalagi dalam keadaan sedang itikaf. Jadi kalau misalnya ada yang berinteraksi mau transfer masalah barang-barangnya, silakan keluar di teras. Silakan keluar di teras. Insya Allah nanti ada polisi itikaf. Kalau sudah lain-lain minaliyah ini mah bicara terus saya akan linna. Keluar kamu. Hah? Di teras. Ya, jangan di masjid. Barakallahu fi. Jadi ingat ya, mari kita saling mengingatkan. Ini mu'takif. Ini mu'takif. Saya sedang apa? Itikaf. Dan terakhir saya sebutkan kisah tentang sahabat yang mulia Anas bin Nadar. Bagi peserta itikaf yang sudah mendaftar dan juga bagi yang mengitikaf malam, Anas bin Nadar ini adalah seorang sahabat yang mulia, tidak sempat ikut perang Badar. Perang pertama, apa yang perang pertama? Perang Badar. Beliau sangat sedih karena ada uzurnya, ada sesuatu yang beliau tidak bisa ikut perang Badar. Beliau sedih, menangis karena tidak bisa ikut perang Badar. Tapi apa yang beliau katakan ketika perang Uhud? Perang Uhud ini perang keberapa? Kedua dalam agama Islam. Dengarkan perkataan Anas bin Nadar yang punya cita-cita tinggi untuk masuk ke dalam surga. Kata Anas bin Nadar, "Ya Allah, saya sangat sedih tidak bisa ikut perang Badar, tidak bisa mendapatkan orang-orang yang kata Nabi semua yang ikut perang Badar semua masuk surga." Masya Allah. Nabi bilang semua pasukan yang ikut perang Badar semuanya masuk surga. Sedih Anas bin Nadar tidak bisa ikut perang Badar. Tapi apa kata Anas bin Nadar? "Ya Allah, jika engkau memberikan satu kesempatan saya untuk perang lagi di perang kedua berikutnya, maka engkau akan melihat apa yang saya akan kerjakan." Ternyata di perang Uhud beliau termasuk pahlawannya selain Hamzah, beliau termasuk pahlawannya dan membasmi banyak orang-orang kafir di perang Uhud. Apa yang bisa diambil dari perkataan Anas bin Nadar? Dia mengatakan, "Ya Allah, seandainya saya ketemu lagi satu perang, maka engkau akan melihat apa yang saya kerjakan." Maka seluruh peserta itikaf, besok sudah mulai malam 21. Kita pernah mengatakan tahun lalu, "Ya Allah, kalau saya dapat lagi Ramadan tahun berikutnya, maka engkau akan melihat apa yang saya akan kerjakan. Engkau akan melihat apa yang saya akan kerjakan, ya Allah. Engkau akan melihat apa yang saya kerjakan." Artinya semangat. Sudah, tidak ada lagi waktu. Tidak ada lagi waktu untuk bicara dunia, untuk berkomunikasi. Jadi kalau ada yang itikaf, wajar kalau dia tidak terlalu banyak bicara dengan orang lain. Dia cuma Quran, wajar. Wajar itu. Karena kenapa? Memang sudah waktunya. Jadi kita harus berjanji sama Allah seperti Anas bin Nadar yang betul-betul jujur kepada Allah. Beliau mengatakan, seandainya saya dapat perang lagi berikutnya, ya Allah, engkau akan melihat apa yang saya akan kerjakan. Begitu juga kita. Besok sudah malam 21. Ya Allah, kalau saya masih hidup sampai malam 21, engkau akan melihat apa yang saya akan kerjakan. Barakallahu fikum. Jadi mudah-mudahan para sahabat-sahabat sekalian bisa memaknai perkataan dari Anas bin Nadar ini. Kita sudah ketemu nanti malam 21, maka jangan sampai kita sia-siakan kesempatan yang emas ini, karena tidak semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi kalau bukan Ramadan tahun ini? Karena bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Terakhir yang ingin kami sampaikan, sebagian biasanya kami selalu memberikan penghargaan kepada para peserta yang selalu hadir dalam program cerdas selama 20 hari. Dari malam pertama Ramadan sampai malam ke sekarang, malam ke-20. Taib, coba saya tanya, siapa peserta yang tidak pernah absen di cerdas? Angkat tangan. Ibu-ibu berapa orang? Tapi kalau ada satu pernah goib tidak terhitung dengan alasan apapun.
Mohon maaf. Termasuk alasan sakit tidak diterima. Ya. Ini yang saya mau bersih. 1 sampai 20 ini bersih. Ya. Tidak pernah absen sama sekali. Selalu kelihatan batang hidungnya. Oke, berapa orang? 5 ya, insya Allah ya. Taib 5. Kalau laki-lakinya, ya silakan. Silakan Bapak, silakan maju ke depan. Kita berikan penghargaan. Ya, siapa lagi yang merasa ya, kori kita, masya Allah, barakallahu fiik. Ya, siapa lagi yang tidak pernah absen? Ya, Ustaz Abdurrahman, fadhal. Ya, masya Allah, barakallahu fiik. Ya, jadi ada 5 orang. Ya, ya, tidak pernah absen ya. Tidak pernah absen, barakallahu fiik. Tidak pernah absen selama 20 hari mengikuti cerdas ceramah Ramadan berseri. Ya. Ada berapa laki-laki? Ya, barakallahu fiik. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya yang merasa tidak pernah absen ya. Baik. Ya, kita kasih penghargaan, barakallahu fiik.